Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Dan kali ini saya akan ngebahas gimana sih caranya collabs atau kerjasama dengan penulis lain untuk menghasilkan satu karya novel. Oke, saya pernah melakukannya, misalnya di novel Cangcut Si Tompi ini, saya bekerja sama dengan Elina Wu karena bukunya ini grafik ya, jadi harus banyak gambarnya. Dan juga ini ada Mabuk Facebook kerjasama dengan penulis Tria Ayu, ada juga Gokil School Musical, ini kerjasama dengan penulis Iwok Afkari, dan ini Garuda di Dadaku kerjasama saya dengan penulis skenario Salman Aristo yang diambil dari skrip filmnya. Oke, semuanya saya akan bahas bagaimana apa dan ya pokoknya prosesnya lah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini, tekan tombol atau loncengnya ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu kenapa sih orang atau penulis ada yang mau-maunya kolaps dengan penulis lain. Ya, yang pertama karena memang penulisnya sibuk, jadwal untuk kegiatannya padat, terus ya tapi dia dituntut untuk terus berkarya. Oleh sebabnya dia perlu sekali bantuan penulis lainnya untuk menyelesaikan karyanya. Yang kedua, biasanya penerbit berharap produktivitas penulis gitu akan lebih meningkat dengan adanya kolaps ya. Ketiga adalah, kalau ada penulis dengan banyak fans, lalu yang ini sedikit bisa ngatrol, atau juga bisa misalnya dua kubu fans dari dua penulis ini akhirnya mendongkrak penjualan buku itu. Banyak alasannya. Yang jelas menulis kolaborasi ini nggak haram ya, jadi boleh-boleh saja dilakukan oleh siapapun. Oke, berikutnya gimana sih proses untuk menulis kolaborasi ini ya. Bisa pertama kita dengan satu pengarang lainnya itu saling kontak-kontakan lalu membuat kolaborasi. Misalnya saya dengan Iwo kebetulan udah kenal, saya kontak-kontakan lalu kolaborasi. Bisa juga sebenarnya saya nggak kenal sama penulis lainnya, tapi dari penerbit yang mempertemukan kami misalnya ketika menggarap ini kolaborasi Kuntil Anak versus Pocong ya. Sebenarnya saya hanya bagian moles-moles menambah-nambah supaya naskahnya gemuk kayak gitu ya. Jadi pertemuan atau kolaborasi ini bisa dirancang oleh penulis itu sendiri atau oleh pihak penerbit. Yang mana enaknya deh kita turutin aja, tapi paling enak memang kalau kita sebenarnya kenal dekat dengan penulis yang kita ajak kerjasama biar prosesnya makin lancar, makin asik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teknis penulisan dari dua penulis ini kayak gimana gitu ya. Yang kita lihat yang umum aja yang saya alami ya. Yang pertama, satu penulis menyelesaikan setengahnya, kemudian penulis kedua melanjutkannya sampai ending. Ini saya lakukan di beberapa buku. Yang kedua, saya menulis selang-seling, misalnya bab satunya, bab dua, jadi ganjil genap gantian ya sampai ending. Nah, yang ketiga biasanya itu adalah sebenarnya ceritanya sudah selesai, satu penulis itu tinggal menggemukan. Jadi ada bab-bab yang masih banyak lubang-lubangnya atau katakanlah bisa dikembangkan, idenya itu bisa dimasukkan ke sana. Kalau yang skenario itu saya langsung mengembangkan berdasarkan skenario. Itu tekniknya yang biasa dilakukan. Terus pertanyaan berikutnya, susah nggak sih nulis kolaborasi seperti itu? Jawabannya ya tergantung ya. Kalau menurut saya sih nggak susah. Apalagi kalau penulisnya atau rekan penulisnya itu adalah yang udah kita tahu benar, misalnya satu frekuensi, jadi gayanya, cara menulisnya, sehingga dalam satu buku itu nggak terlalu jomplang dan orang nggak bisa bedain mana yang tulisan saya atau partner saya. Itu. Dan kalaupun ada kesulitan karena tidak ada komunikasi dengan penulis lainnya, ya kita yang harus bisa mengadaptasi kalau kita bagian moles-molesnya. Atau kita bisa konsultasi via online. Misalnya ketika saya mengadaptasi skenario Garuda di Dadaku dari Salman Aristo, ya kita lewat online lah, saya banyak banget minta masukan juga, terus kasih pertimbangan, termasuk juga ACC pengembangannya. Oke. Mau coba? Saat menulis
novel kolaborasi ini yang enak kalau kita ada diskusi dengan partner menulis kita. Jadi kita tahu bagaimana mengembangkan idenya, kemudian gimana nantinya supaya nggak bentrok atau ceritanya ngalor ngidul. Ada penulis leadernya lebih baik karena dia yang misalnya dia yang create plotnya, nanti yang lain tinggal mengembangkan. Oke, itu juga kalau ada penulis leadernya itu enaknya kalau udah selesai dia yang bisa mencari kelemahan dan kekurangan dan memastikan bahwa cerita itu press kelar ya, udah beres. Oke, terus pertanyaan lain nih, gimana dengan royaltinya? Ya royaltinya dibagi dua, biar fair ya seperti itu 50% 50%. Atau ada juga kalau jual putus ya seharga umumnya tinggal dibagi dua ya. Oke, semuanya nggak ada istilah rugi karena ini namanya juga berkarya ya. Well, kalau kalian punya teman penulis yang soulmate-an ya, satu frekuensi, disiplinnya sama, wah itu udah enak deh, mendingan kalian duet, apalagi kalau kalian produktif, ide kalian banyak, duet aja ya, biar karya kalian terus mengalir di toko buku. Keren kan, royaltinya juga makin banyak gitu ya. Dan di masa-masa pandemi seperti ini, ada baiknya coba-cobalah duet gitu ya, collab, cari teman penulis yang memang satu frekuensi. Oke, semuanya itu aja uraian dari saya. Kalau yang masih mengganjal karena belum jelas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya yang sudah simak. Jangan lupa subscribe dan juga kasih like ya. Share juga boleh. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.